Siapa sih yang menggerakkan saham ini naik? Karena saham itu tidak mendadak naik tanpa sebab. Nah, dari situlah kita justru mengasah skill ini, melihat kira-kira siapa player di belakang. Kalau dia itu adalah big player yang kita sebut ya market maker atau bandar ini, kita ikut buat masuk ke dalam saham tersebut. Nah, nanti kalau mereka keluar, kita juga keluar. Saham itu bukan judi, tapi saham itu tergolong zero sum game. Ya, dimana seseorang itu akan ada yang untung dan seseorang itu akan ada yang rugi. Fundamental atau technical? Saya pilih bandarmologi. Why? Karena bandarmologi Halo Sobat Elit, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan harapan saya tetap cuan. Kembali lagi ke acara Post Erdika Elit Sekuritas, di mana saya sebagai CEO dari Erdika Elit Sekuritas membawakan program podcast Sobat Elit. Pada episode kali ini, saya ingin mengundang salah satu tamu kita yang sangat spesial. Datang jauh-jauh dari luar Jakarta, seorang sosok yang sudah cukup berpengalaman di dunia pasar modal. Beliau sudah cukup lama ya, sudah 7 tahun mempunyai pengalaman investasi dan sangat aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai strategi untuk berinvestasi di pasar modal. Kalian bisa tebak siapa orangnya? Tidak mengurangi rasa hormat, saya ingin mengundang tamu kita siang ini, Bapak Albert Gunawan. Saya tidak panggil Bapak karena beliau masih muda. Selamat datang. Terima Albert. kasih Cik Lisa sudah diundang ya ke podcast kali ini. Feels great ya, feels good to be here. Thank you. Thank you. Likewise, selamat datang di acara post kami, Pose. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berbincang santai aja nih, Albert. Iya. Untuk acara kali ini. Kebetulan lagi di Jakarta. Betul. Dan ini udah acara yang saya nantikan, Albert. Udah 2 tahun ya. Wah. Kita berkontek-kontekan, tapi belum pernah bertemu face to face. Jadi it's an honor juga, Sobat Elit, kita mendapat tamu Albert bisa datang ke tempat kita kali ini. Gimana kok, apa yang membuat Anda story sedikit deh ya, kita ice breaking sedikit. Ya. Gimana caranya sih kok Albert bisa masuk ke dalam dunia pasar modal? Jadi sebenarnya ya, pasar modal itu bikin saya tertarik karena result yang bisa kita dapatkan. Kalau teman-teman perhatikan, kita itu bisa menjadi orang terkaya itu dari pasar modal. Contoh di Amerika. Kalau Cik Lisa lihat orang-orang terkaya, Warren Buffett ya, dan seperti Elon Musk dan lain-lain, itu semua kan ada di pasar modal. Nah, dari kecil saya pas SMP itu sering nih liatin orang-orang yang masuk Forbes ini siapa gitu kan. Dan itu yang membuat saya gimana sih seperti mereka ini, apa yang mereka lakukan. Dan saya telusuri ternyata pasar modal itu adalah benang merahnya. Hampir semua orang masuk Forbes itu ada di pasar modal. Dari situlah bikin saya tertarik. Kalau ingin menjadi seperti mereka atau setidaknya mendekati, saya harus melakukan step yang mereka lakukan, yaitu adalah berkecimpung di pasar modal. Nah, itu awal mulanya sih, start dari situ, Ci. Wow, luar biasa. Jadi itu adalah passion dari kecil ya? Betul, dari kecil sudah ya? passion seperti itu. Oke. Nah, saya lihat dari cuplikan-cuplikan YouTube-nya Albert itu sangat menarik. Saya salah satu orang yang suka dan cukup loyal ya untuk lihat YouTube-nya Albert. Ini Anda dikenal sebagai penganut bandarmologi. Walaupun memang konotasi bandarmologi di Indonesia itu masih ada sedikit bau-bau bandar, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa konsep ini, bandarmologi itu adalah satu hal yang cukup penting ya di dunia pasar modal, terutama untuk bidang edukasi kepada investor terutama. Boleh jelaskan sedikit kok tentang konsep bandarmologi ini seperti apa? Ya, jadi bandarmologi sebenarnya konotasi karena kata bandar itu yang mungkin ada sedikit negatif ya. Tapi sebenarnya ilmu bandarmologi itu sangat baik untuk para retail justrunya. Kenapa? Karena ilmu bandarmologi itu kita nge-track big money atau big player yang ada di dalam
di pasar modal. Nah, kemana sih mereka pergi? Apakah mereka membeli sebuah saham atau mereka sedang berjualan sebuah saham? Nah, itu kita nggak bisa kelihatan kan kalau dari contoh kita melihat technical analysis. Kita nggak tahu nih siapa yang bergerak di belakang itu. Disitulah bandarmologi berperan. Kita bisa tahu nih pada saat suatu saham terjadi kenaikan, contoh 5%, 10%, siapa sih yang menggerakkan saham ini naik? Karena saham itu tidak mendadak naik tanpa sebab. Nah, dari situlah kita justru mengasah skill ini, melihat kira-kira siapa player di belakang. Kalau dia itu adalah big player yang kita sebut ya market maker atau bandar ini, kita ikut buat masuk ke dalam saham tersebut. Nah, nanti kalau mereka keluar, kita juga keluar supaya kita bisa mendapatkan cuan bersama bandar. Itulah yang sebenarnya konsep dasar bandarmologi. Tidak ada negatif hal yang Konotasi. negatif lah konotasi di kata bandarmologi tersebut. Sangat menarik sekali ya Sobat Elit. Jadi dikesampingkan konotasi tentang bandarmologi, apa yang kita dapat dari Ko Albert hari ini adalah bagaimana entry point yang tepat dan kapan saat exit point yang tepat dengan mengikuti pemain-pemain besar. Oke, jadi kalau kita mau entry dulu nih Ya. kita harus tahu saham-saham apa yang terjadi akumulasi. Nah, akumulasi itu terjadi pada saat sebuah contoh kode broker, ya ada kode broker A, kita nggak sebut nama nih, sedang membelanjain sebuah saham dengan dana yang besar, dan kita lihat penjualnya itu ada beberapa broker. Ibaratnya akumulasi adalah seseorang lagi mengambil barang nih, ya saham-saham dari beberapa pihak. Ya, jadi contoh dari 5 pihak masuk ke satu pihak, itulah yang kita sebut akumulasi. Nah, kalau kita ketemu hal ini di sebuah saham, akumulasi terjadi, disitulah menjadi sebuah watchlist. Kita memantau saham tersebut. Dan kalau itu berlanjut untuk beberapa hari, maka kita ikutlah masuk ke dalam. Karena sudah terlihat nih, akumulasi sedang berlangsung. Sekarang kita balik, kalau kita mau jual. Nah, big player ini sudah puas nih. Cuannya mungkin sudah berapa persen kita nggak tahu, dia sudah mulai keluar. Nah, kita ikut nih exit bersama mereka. Nah, dengan kita menguasai bandarmologi, tidak ada lagi nih namanya yang biasanya orang sering dengar ya, wah nyesel nih kecepatan jual, atau nyesel nih ya karena kemarin nggak jual, udah masuk lagi. Karena kita tahu nih siapa yang berjualan, dan mereka kalau sudah mulai berjualan kita ikut. Nah, itulah kenapa sebenarnya bandarmologi kita lihat sederhana ya. Big player masuk, kita ikut. Mereka jual, kita harus keluar. Karena kalau dia sudah keluar, alasan untuk lanjut naik itu apa? Uangnya sudah nggak ada. Ya, berarti kan teman-teman lebih berharap-harap kan. Mungkin belum kena resist selanjutnya atau apa. Jadi teman-teman berharap mungkin next. Tapi kalau big player sudah keluar, ya sudah. Sudah saatnya kita exit the market. Oke. Sangat menarik. Jadi dari sesi kita hari ini, kita berharap Sobat Elit juga belajar untuk tidak mengira-ngira, ya. Betul. Mengira-ira, meraba-raba. Banyak sekali sekarang investor baru yang kena FOMO ya. FOMO bahasanya itu sekarang kalau anak zaman sekarang. Yes. FOMO di mana sangat ini adalah kasus yang sangat gampang sekali terjadi dan sering terjadi, di mana kita melihat suatu saham yang sedang merangkak naik, ya, dan kita masuk berdasarkan feeling, gitu kan? Nanti pada saat kita masuk ternyata udah saatnya investor atau bandar mau keluar. Nah, kebetulan karena kita berdasarkan feeling, kita berasa ini masih akan naik, akhirnya kita nyangkut di atas. Nah, itu sering sekali ya kejadian ya, Ko Albert. Ya? Betul, paling sering terjadi Sering itu. terjadi, ya. Makanya di sesi pose kali ini, mari kita coba belajar dari ajaran Ko Albert ini mengenai bandarmologi. Terus kategori saham yang kita kenal kadang-kadang di dunia pasar modal ini ada blue chip dan ada gorengan, Ko Albert. Apakah kedua kategori tersebut juga tetap ada bandarnya? Karena kita berpikiran bahwa kalau blue chip biasanya tidak ada bandar. Dan biasanya konotasi gorengan itu pasti ada bandarnya. Boleh dikasih advice sedikit Ko Albert mengenai konsep ini? Oke, jadi bandar itu kan sebenarnya teman-teman harus memahami bahwa bandar itu bukan satu orang doang gitu ya, atau satu institusi. Sebenarnya seseorang yang mempunyai dana besar, mampu menggerakkan pasar, bisa tergolong bandar, termasuk emitennya. Nah, jadi kalau sebuah blue chip contoh kan, apakah ada bandar yang peduli dengan saham tersebut contohnya? Itu sebenarnya ada, cuma di blue chip itu karena pemainnya saking banyaknya, sehingga susah nih untuk mempertahankan sebuah harga. Ya kan, karena contoh nih saham-saham big banks, itu kan gede-gede tuh market cap-nya. Dan setiap hari perputaran juga besar dengan value yang gede. Sehingga kalau seseorang mau mempertahankan sebuah atau
menaikin harga sahamnya itu butuh dana yang sangat masif karena playernya banyak. Beda dengan gorengan. Kalau gorengan agak sepi. Jadi orang punya uang sekian ratus miliar itu bisa tuh sahamnya naik terus-terusan ya atau dibanting ke bawah. Jadi kalau dibilang ada atau tidak, blue chip dan gorengan itu sama-sama ada. Ya cuma untuk gorengan lebih gampang bergeraknya. Saya kasih satu contoh ya, ada big banks, kita nggak usah sebut nama. Di tahun 2021 itu ada stock split. Saya pikir juga ya namanya big bank susah lah untuk naik belasan persen sehari loh ya. Kalau seminggu sih masih masuk akal. Tapi buktinya pada saat stock split dalam satu hari saham big banks itu yang marketnya 1.000 triliun lebih bisa naik belasan persen. Berarti kan menunjukkan bisa kan. Big banks pun ternyata ada big player yang bisa menggerakkan saham seperti itu walaupun tidak lama ya. Nah jadi ya teman-teman perlu tahu mau itu gorengan ataupun blue chip kita bisa lihat apa yang terjadi di belakang saham tersebut. Another point yang sangat menarik kita belajar hari ini dari Ko Albert mengenai bandarmologi, ternyata gorengan itu bukan sesuatu yang necessarily negatif. Dan perbedaan antara blue chip dengan gorengan itu sebenarnya adalah gorengan sepertinya saham yang lebih mudah digerakkan. Yes. Karena memang porsi mereka atau skala mereka lebih kecil dibandingkan Betul, blue chip. yes. Menarik sekali, menarik. Kita juga mau belajar hari ini, Ko Albert. Kalau bandar itu kan identik dengan hal yang negatif ya. Balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Ya. Karena orang-orang zaman dulu tuh taunya bandar adalah penjudian. Berarti saham itu judi dong. Boleh dijelaskan nggak biar audiens itu sedikit lebih paham Oke. menanggapi ini? Baik, jadi hari ini mungkin teman-teman harus pahami dulu ya. Kalau menurut pandangan saya, saham itu bukan judi, tapi saham itu tergolong zero sum game. Ya, di mana seseorang itu akan ada yang untung dan seseorang itu akan ada yang rugi. Kalau judi, bandar itu selalu menang karena secara matematika disetting semua player itu ada persentase yang lebih kecil dibanding bandar. Jadi kalau berkelanjutan retailnya semua akan habis. Itu judi. Jadi beda. Nah, zero sum game ini kita berarti sebagai pelaku pasar harus berusaha untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin latih ilmu analisa, salah satunya belajarlah bandarmologi supaya teman-teman nggak rugi terus, ibaratnya kan seperti itu. Nah jadi bandarmologi ini membantu kita ya, atau untuk teman-teman retail ini supaya analisanya itu lebih akurat, supaya kita mau nih retail juga mendapatkan cuan yang bisa konsisten. Nah perlu diketahui kenapa bandarmologi itu penting. Kita kan ngikutin bandar yang player di mana value uang mereka besar. Retail kan dananya cuma serpihan lah. Berapa persen sih dari dana big player? Betul. Jadi in and out itu gampang. Masuk keluar sebuah saham dari sudut pandang retail itu jauh lebih gampang dibanding sebuah big player yang mau masuk itu butuh waktu nyicil atau keluar juga butuh nyicil. Nah, jadi kok teman-teman bisa nge-track mereka yang sudah masuk misalkan sampai ratusan M gitu kan. Ya kita ikut aja sesuai dengan analisa bandarmologi. Nah dari situ teman-teman pasti akan lihat cuan yang akan didapatkan semakin besar. Jadi basically bandarmologi sama judi itu nggak ada urusan sama sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai mikir kalau saham itu judi atau segala macam itu salah pemikiran seperti itu. Menarik. Kalau saya boleh summary sekali lagi mengenai bandarmologi dan perbedaannya dengan judi, di mana judi itu bandar selalu menang dan retail itu bukan retail, pemain itu kalah. Pada kasarnya nih, kalau di dunia pasar modal, kita selalu dengar kata-kata ujung-ujungnya retail yang dimakan atau retail sering yang sekali tersangkut. Ya, kalau kita ingat zaman COVID dulu, kasus saya boleh mention beberapa emiten kayak Inaf dan KF ya, itu banyak sekali korban-korban retail yang kena zaman itu, Albert. Jadi memang kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah penjudian karena memang ini adalah bandar versus retail. Cuman bagaimana caranya kita sebagai investor yang beredukasi, yang mempunyai pengetahuan ya, terutama apalagi setelah mengikuti pose hari ini, itu kita belajar jangan sampai kita yang tersangkut. Betul. Dengan mempelajari bandarmologi, membaca Broksam, ya, mengikuti where the money flows. Benar. Ya. Terus bagaimana dengan konsep fundamental dan technical analis, Ko Albert, yang sekarang ini di mana-mana ya, semua sekuritas pun juga mengajarkan tentang technical analysis ataupun fundamental analysis. Setelah kita belajar bandarmologi, apakah konsep ini juga masih berlaku?
Oke, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kalau misalkan teman-teman sudah memilih nih mau melatih ilmu analisa bandarmologi, FA dan TA itu tetap perlu ada karena kita harus tahu apa yang kita beli dulu. Itu adalah ilmu fundamental. Nah, kalau technical mungkin teman-teman pemahamannya adalah when to buy and when to exit ya. Tapi kalau saya melihat technical itu mengamati apa sih yang dilihat para retail. Sebenarnya mereka lagi berpikir apa di saham ini. Nah, itu yang menjadi tolak ukur saya menganalisa bandarmologi. Jadi bukan sebagai entry or exit point kalau untuk saya ya, technical analysis ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kepingin mengimprove performance-nya, tetaplah harus belajar FA supaya teman-teman mengerti ya, setidaknya baca laporan keuangan itu seperti apa sih, perusahaan ini sehat atau tidak. Kalau teman-teman beli perusahaan yang tidak sehat, maka tidak layak untuk dibeli, apalagi jangka panjang investasi. Nah, kalau untuk technical analysis ilmu ini kita gunakan supaya kita tahu sudut pandang retail secara keseluruhan itu seperti apa. Apakah mereka sudah mau beli atau mereka sudah mau keluar. Itu pandangan saya terhadap technical analysis. Jadi kalau teman-teman nih, kok boleh nggak? Ini saya cuma fokus bandarmologi. Sayang. Saya rasa teman-teman akan miss out banyak ilmu TA dan FA. Cuma nanti bandarmologi yang akan teman-teman gunakan kapan buat masuk dan kapan untuk exit. Sangat begitu. menarik. Jadi untuk menjadi investor yang handal, start with fundamental dan technical, dan asah lebih tajam lagi dengan bandarmologi. Benar. Kurang lebih seperti itu ya Kak Albert ya. Yes, ada satu hal nih, contoh saya kasih sebuah ilustrasi ya. Misalkan kita udah bahas di arana manajer investasi nih, kan mereka dananya besar. Ya kan, mereka semua ada ilmu analisa. Dan mereka itu pasti saham yang dibeli itu ya IHSG kan segitu-segitu saja. Benar dong, yang membedakan performance para manajer investasi apa? Pembobotan alokasi, kapan mau memberatkan posisi di sebuah saham, kapan dia mengecilkan posisi. Benar tuh kan? Nah, berarti kan mereka tetap analisa secara FA dan lain-lain. Cuma kapan buat masuk keluarnya ini yang mungkin membedakan performance MI ini. Nah, bandarmologi bisa mengisi itu. Jadi kalau teman-teman menguasai bandarmologi, itu sahamnya boleh sama semua, tapi kita kapan bisa perbesar, masuk dan keluar, dan inilah yang akan membedakan hasil riset akhir. Gitu. Oke. Mungkin bagi sobat elit yang masih belum mengerti tentang manajer investasi, ini yang berhubungan dengan reksadana bagi teman-teman yang suka menabung ya dengan reksadana. Jadi apa sih yang membedakan manajer investasi A, B, dan C kalau menurut Ko Albert? Itu adalah kepintaran mereka atau kefasihan mereka dalam membaca bandarmologi tersebut, the entry and exit point-nya. Secara fundamental perusahaan mah pasti sama-sama aja karena tolak ukurnya adalah dari buku. Betul. Ya, betul. Sangat menarik ya, sangat menarik. Ini pertanyaan yang masih seputar tentang bandar. Apakah ada bandar gagal dalam menggoreng saham, Pak Albert? Oke, kita perlu tahu nih gagal seperti apa ya. Jadi kalau gagal itu ibaratnya tidak sesuai harapan mereka, itu pasti banyak. Contoh nih, ada sebuah ya big player ini kepingin sahamnya sekian, nggak sampai nih, gagal. Oh ada, karena market itu juga pasti ada faktor X-nya, dimana kita nggak tahu nih kapan tiba-tiba ada retail yang besar masuk, kapan mereka keluar. Nah itu yang kita sebut faktor X, dimana di market itu bisa kapanpun terjadi. Jadi bahkan sebesar big player pun bisa saja market itu tidak bergerak sesuai dengan kemauan mereka. Makanya itu kita butuh batasi cut loss. Walaupun kita big player, keadaan tidak memungkinkan nih, market tidak kondusif, kita harus tahu when to exit. It's enough gitu kan. Nah ini penting sekali. Makanya saya bilang broker summary atau ilmu bandarmologi ini kita memahami keadaan sebuah saham itu seperti apa. Medan kita tuh seperti apa sih di bagian pembelanjaan dan juga penjualan, demand and supply. Dari situ teman-teman pasti kalau sudah menguasai ini tidak takut nih beli saham-saham di IHSG lagi, karena kita tahu nih saham-saham apa yang harus kita hindari, saham apa yang harus kita masuk gitu. Oke, jadi bisa ya kadang-kadang bandar mengalami kegagalan. Bisa. Cuman kalau kita sudah bisa membaca bandarmologi, kita juga bisa mengantisipasi. Betul. Jika kegagalan tersebut terjadi. Yes, benar. Oke, kira-kira segitu Sobat Elit pembahasan kita mengenai bandarmologi. Kita akan melakukan sedikit intermezzo. Yes, boleh. Icebreaker ya, Pak Albert ya. Challenge jawab cepat. Oke. Jadi saya tanya, Pak Albert langsung jawab dengan cepat tanpa berpikir. Oke. Investasi atau trading? Trading. Blue chip atau gorengan? Blue chip. Fundamental atau technical? Saya pilih bandarmologi. Why? Karena bandarmologi kita will beat the market sih. Basically kalau kita sudah menganalisa bandarmologi, nanti teman-teman boleh coba ya.
gunakan analisa bandarmologi will make your performance better. Ya, jadi pilihan saya tetap di bandarmologi sih, Ci. Dang. Oke, padahal tidak ada di pilihan saya itu. Terakhir, Albert. Kalau waktu boleh diputar kembali, apakah Anda memilih sukses menjadi trader atau sukses di bisnis lain? Kalau saya sih begini ya, basically business still business. Kita tetap harus ada multiple income stream. Kalau kita sudah mempunyai sebuah bisnis, jangan tinggalkan itu untuk hanya fokus trading, ya kan? Karena di mana-mana trading itu butuh modal, ya kan? Kalau modalnya semakin besar, profitnya akan semakin besar. Jadi kalau saya sekali dayung ya 2 pulau terlampaui. Bisnis tetap dikelakuin, trading bisa cuan juga, gitu sih, Ci. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, jadi jangan ditinggalkan pekerjaan kalian atau bisnis kalian hanya untuk trading. Kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang sosok Albert sore ini. Albert juga dikenal sebagai salah satu content creator. Kayaknya cukup terkenal lah ya kalau di YouTube terutama sebagai bukan hanya content creator tapi sebagai edukator. Dan cukup aktif untuk mengedukasi terutama jika ada berita-berita tentang makro. Saya sangat senang mendengarkan konten Albert tentang makroekonomi. Jadi semuanya itu terintegrasi. Ada cause and effect ya. Dilakukan melalui komunitas bernama AG Invest. Walaupun saya tidak berinteraksi atau secara langsung masuk ke dalam grup komunitas Albert, boleh ceritakan sedikit awal terbentuknya grup ini, kalau boleh? Oke. Jadi AG Invest ini sebenarnya mulainya ini unexpected ya, tidak terduga. Karena pada saat COVID saya bosen di rumah. Pada saat tahun 2020 semuanya kan lockdown tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnis saya juga nggak bisa ke kantor, jadi semuanya total lockdown. Saya di rumah berhari-hari begitu, bingung mau ngapain, ya kan? Lalu di saham juga waktu itu kan ya market is not doing well ya, Maret itu parah sekali. Nah, pada saat itu saya coba nih cari sebuah aktivitas, basically lihat oke, ada YouTube. Jadi apa sih yang bisa saya bagikan expertise saya di dalam YouTube pada saat itu awalnya. Saya kepikiran lah saham karena saya sudah lama di saham, jadi saya ingin sharing knowledge. Nah pada saat itu saya nggak banyak edit ya, artinya basically pure content. AG Invest itu ada yang saya sampaikan itu based on information doang. Nah tidak tahu bagaimana ceritanya itu tuh diterima sama pasar dengan baik. Karena kan saya tidak ada marketing, saya tidak ada edit video yang bikin mungkin kalau zaman sekarang wah editnya tuh bagus banget. Jadi basically apa yang saya sampaikan, apa yang di kepala, informasi apa, saya keluarin semua di YouTube. Ternyata langsung dapat viewers. Nah dari situ saya berlanjut terus tuh upload pelan-pelan. Akhirnya makin lama makin besar penontonnya sampailah sekarang. Itulah bagaimana awal mulanya AG Invest ada. Jadi saya bukan udah planning nih mau seperti ini bikin AG Invest, tidak, itu kebetulan terjadi. Saya sharing di YouTube dan respon pasar bagus. Gitu sih, Ci. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan komunitas AG Invest ini? Oke, jadi di komunitas AG Invest teman-teman itu kan begini, biasa dengan kesibukan kerja ya atau ada yang hal-hal lainnya itu nggak bisa tuh pantengin market, apalagi tadi seperti Cilisa bilang mantengin ekonomi. Udah terlalu banyak berita, ya kan, bingung kan, informasi overloaded. Nah jadi di tempat AG Invest ini saya sortir semua. Setiap hari saya akan berikan informasi penting-penting pada malam hari supaya teman-teman itu mau mengambil sebuah keputusan besok tuh udah terfilter semua apa-apa yang baik. Nah jadi mulai dari ekonomi seperti apa, IHSG kita masuk atau keluar asing itu seberapa besar, dan saya akan berikan sebuah watchlist saham kalau memang ada potensi big player sudah masuk. Kalau selama marketnya lagi tidak ada big player yang beraktivitas, kita banyak mengamati. Jadi saya akan memberikan teman-teman ya sudut pandang ekonomi ya dan keadaan pasar seperti apa. Tapi kalau memang keadaan lagi baik, big player lagi masuk, kita harus cepat masuk ya, beli terus karena mereka sudah mulai masuk nih. Contoh kayak bulan Juli ini. Nah, kita beli banyak saham loh, tapi banyak juga yang naik karena big player sudah masuk ke dalam. Nah, jadi komunitas AG Invest itu kita benar-benar tekun untuk follow the big money. Kalau kesempatan itu muncul, kita harus cepat ambil, jangan kelamaan. Nanti ketinggalan cuannya. Nyangkut gitu. di atas. Ya, belinya nanti udah di pucuk, udah semua jualan baru dibeli. Nah, itu yang Betul. bahaya kalau seperti itu. Jadi AG Invest itu kita aktivitinya seperti itu. Itu AG Invest komunitas berkumpul setiap periode atau
Oke. Dalam bentuk grup? Kita itu dibentuk di grup Telegram sih ya, bukan meeting seperti itu. Jadi mereka bisa melihat informasi ini setiap harinya. Everyday. Ya, everyday di Telegram. Jadi setiap hari pasti ada informasi yang saya bagikan supaya teman-teman terus bisa beradaptasi. Nah, di luar itu kita juga ada grup launch ya. Grup launch itu maksudnya seperti apa? Itu bisa berinteraksi. Jadi teman-teman kalau mungkin ikut grup lain itu cuma one way. Semua cuma ibaratnya informasi, tapi nggak bisa ditanya, nggak ada follow up. Nah, beda. Di AJ Invest itu kalau teman-teman penasaran akan sesuatu, mau nanya nih, kok AG kira-kira kenapa bisa seperti ini, atau ada news sesuatu, bisa tuh dibahas. Jadi tidak cuma satu arah, sehingga teman-teman juga bisa dapat teman lain, ya bisa diskusi hal-hal bareng, dan kadang juga banyak jokes ya teman-teman, cerita-cerita pas market lagi. Kenapa itu bisa tuh mereka saling nemenin dengan bercerita gitu sih. Berapa membernya sekarang? Ratusan lah, ada ratusan. Nggak sampai ribuan? Belum sampai ribuan. Ya kita tidak, ya ibaratnya kalau orang yang kepingin masuk kita welcome, tapi saya tidak terlalu banyak do marketing sih ya, basically ya. Jadi whoever knows me in YouTube, kalau mau masuk bisa kontak di Telegram. Wow, gitu. Sangat mulia sekali ya, maksudnya pekerjaan Albert ini. Kita butuh sosok-sosok seperti Anda sih sebenarnya. Thank you, Ci, yang bisa mengedukasi ya, karena kebanyakan itu kalau kita lihat di sosial media lebih banyak influencer daripada edukator. Dan saya lihat sosok Albert ini lebih mengedukasi. Jadi apa visi dan misi AG Invest untuk retail ke depannya? Oke, harapan saya untuk para retail sebenarnya itu jangan terlalu banyak rugi di pasar karena tidak tahu. Nah itu sayang sekali. Teman-teman kan sebenarnya udah ada uang, ya kan? Lalu ingin memperbanyak uang tersebut, tapi karena ketidaktahuan malah habis. Uang tabungan ini yang udah bertahun-tahun ditabung, akhirnya habis karena sembarangan ambil keputusan, dengar A, B, dan C. Nah di pasar modal semua orang itu mau cuan, semua orang mau menang. Jadi teman-teman kalau dengar informasi dari orang lain, kita harus tanda tanya dulu karena dia juga mau cuan. Nah, tujuan saya ada AJ Invest itu supaya mengedukasi bahwa market itu tidak segampang yang teman-teman bayangin. Informasi yang kita dapatkan harus difilter. Nah, jadi dengan pelan-pelan saya edukasi, harapan saya retail itu bisa berjaya juga. Seperti di negara lain, retail itu bisa loh dapatin cuan, ya kan? Nah, Indonesia ini masih kecil, informasi limited, dan banyak jebakan-jebakan nih yang harus diketahui. Nah, harapan saya sih retail kalau sudah teredukasi dengan baik, maka mereka juga bisa konsisten cuan di pasar modal. Mantap. Gitu. Oke, jadi setelah mendengarkan sesi pose hari ini, saya berharap Sobat Elit juga belajar banyak ya, dan bisa lebih pintar ke depannya. Jangan sampai terjebak, jangan membuat keputusan yang hanya mengira-ngira. Terakhir, Albert, apa sih arti kata sukses? Definisi sukses atau kaya menurut Albert itu seperti apa? Oke, jadi sukses ini ya teman-teman mungkin kalau umurnya masih muda biasanya cuma mikir uang. Jadi tergantung umur. Yes, biasa umur itu membuat kita itu ya misal kalau lagi muda mikirnya cuma uang. Betul. Kenapa? Karena saya produktif perlu kerjaan ini. Nah tapi akhirnya mereka sacrifice banyak hal. Contoh apa? Mereka sacrifice waktu, ya, sacrifice kesehatan. Nah itu tidak bisa kita anggap sukses. Walaupun mereka punya uang yang banyak tapi sakit-sakitan, gimana kita bisa bilang dia sukses? Atau nggak ada temen? Ya uang semua yang dipikirkan. Jadi kalau menurut saya kesuksesan itu berhasil secara finansial, kesehatan, dan juga mempunyai waktu yang banyak. Dan itu baru teman-teman mencapai titik kesuksesan yang sesungguhnya. Itu menurut pandangan saya. Contoh ya, teman-teman punya banyak uang, berkecukupan lah, ya kan. Tapi di saat bersama teman-teman ada waktu, mau kemana bisa, tidak perlu takut tidak ada waktu ya. Contoh nih kalau teman-teman fokus bisnis semua tanpa bisa kemana-mana, uang banyak, tapi mau pergi ke travel nggak bisa, bisnis nggak bisa ditinggal. Apakah itu bisa dianggap sukses? Betul. Ya kan. Lalu yang paling penting menurut saya itu memang kesehatan. Kalau udah kita punya semua, ada waktu, ada uang, tapi duduk di kursi roda gitu, sakit ini, nggak bisa makan apapun karena darah tinggi dan macam-macam, itu gimana bisa dibilang sukses? Nggak bisa kan? Jadi teman-teman, walaupun nanti teman-teman mungkin masih muda ini fokusnya uang, ingatlah bahwa uang itu bukan nomor satu. Ya sehat dan juga waktu itu penting. Nah, baru teman-teman bisa mencapai kesuksesan. Seperti itu. Jangan-jangan nanti ke depannya Ko Albert mau bikin konten tentang kesehatan nih. Kalau misalkan bisa membantu ya why not. Iya, good point, very good point. Baik, sudah berakhir sesi kita hari ini. Saya berterima kasih sudah hadir di acara pose kita, Albert, dan tentunya sudah memberikan banyak sekali masukan, advice, inspirasi,
yang memberikan insight menarik buat saya hari ini dan kepada sobat elit kita juga. Kita lebih belajar mengenal saham, kita belajar mengenai bandarmologi, mencari teknik yang tepat untuk menjadi investor yang bijaksana. Terima kasih juga kepada sobat elit hari ini yang sudah hadir dan setia menonton acara ini. Sampai jumpa di acara pose berikutnya.